Ada tantangan Halloween yang baru. Ada zombie vampir dan Wednesday. Sangat menarik apa yang akan diminta oleh Monica kecil. Aku ingin burger. Ini sangat mudah. Ini mudah sekali, aku akan melakukannya. Jangan tidur, Monica telah memberikan tugas. Baiklah, aku mengerti. Sangu ini terlihat sangat buruk, tapi yang merah jauh lebih baik. Bahkan ada kelelawar di atasnya. Ini sangat cantik. Tidak, yang hitam jauh lebih keren. Kalian tidak mengerti apa-apa. Mari kita lihat di tempat sampah. Ada apa di sini? Kulit. Tidak butuh. Hei zombie, bisakah kamu hati-hati? Hah, di mana rotinya? Oh, apa itu? Bawang putih. Vampire kamu mau? Singkirkan itu dariku. Apakah ini? Wah, roti ini sangat sempurna. Wah, sangat cantik. Ada cacingnya di sini. Aku akan membuatnya sangat lezat. Kenapa sangat bau busuk di sini? Aku akan muntah. Tidak. Kalian tidak mengerti apa-apa. Aku butuh sayuran. Mari kita potong-potong sekarang. Aku akan menggunakan tanganku. Aku tidak lama tidak menggunakan tanganku untuk memotong. Ya, selesai. Maaf, vampir. Kau membuatku berlumuran sayuran. Kau begitu kasar, zombie. Saatnya aku memasak. Kita susun burgernya. Ada selada, tomat, tambahkan patty mentah di sini, dan keju. Burgerku membutuhkan taring yang tajam untuk melindungi dari gigitan Little Monica. Bagus, kita tutup rotinya. Dan selesai. Aku tidak akan seperti vampir. Aku akan membuat potongan daging. Kita menggunakan helm di sini. Apakah kau bisa memasaknya untukku? Baiklah. Aku akan hampir selesai. Sempurna. Ini sudah cukup. Sekarang harusnya sudah matang. Lihat, dagingnya sudah selesai. Aku bisa menaruhnya di atas burger ini. Enak sekali. Vampir, kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Dan rambutku. Tanganku lepas. Baiklah. Ini pertama kalinya terjadi. Baiklah, itu tangan zombie. Aku punya ide. Aku akan menaruhnya di atas burger. Ada apa lagi di sini? Wow, ada botol saus di dalamnya. Mari kita tuangkan. Ini sangat lezat. Virus ini sangat lezat. Kita tambahkan agar baby girl bisa mencobanya. Apa kalian mencoba virusku? Aku harus mewarnai kentang gorengnya. Kita akan menggunakan pewarna hitam. Beberapa tetes di piring. Dan seperti itu. Ini akan cukup. Ini 100% tinta dari cumi. Kemudian kita taruh kentang goreng di sini. Dan ini akan jadi hitam. Sempurna. Aku akan menggunakannya untuk menghias burgerku. Tambahkan roti di atasnya dan matang. Mari kita coba. Mari kita tunjukkan hidangannya ke Monica. Apa itu tangan? Tidak. Zombie memberikannya tanganku. Ini sangat menjijikan. Mari kita coba. Apakah ini bisa dimakan? Tidak. Aku pikir itu sangat lucu. Hidungku. Aku tidak mau makan ini. Tidak enak, zombie. Apa itu? Apa itu laba-laba? Apa itu burger? Apa itu hidup? Baiklah. Apa ini? Oh, ini kentang. Ini bisa dimakan. Baiklah, mari kita coba ini. Enak sekali. Wow, aku suka sekali ini. Enak. Dan sekarang mari kita lihat apa yang ada di sini. Wow, ini sangat cantik. Mari kita coba burgernya. Dan burgernya sangat lezat. Enak sekali. Dan ada hiasan di atasnya ini sangat cantik. Aku suka sekali, vampir. Siapa pemenangnya? Vampir, tentu saja kamu. Kamu yang terbaik. Tidak. Tolong matikan lampunya. Apa yang Monica inginkan kali ini? Wow, dia ingin pancake. Kelihatannya sangat mudah. Mari kita mulai. Tidak masalah.
Aku sudah siap. Aku sudah tahu apa yang harus kubuat sekarang. Wah, ini sangat lucu, bukan? Kalajengkingku yang sangat cantik. Dia adalah hewan peliharaan favoritku sepanjang masa. Mari aku akan mulai menggambar dengan ini. Kita akan buat hati di sini. Isi seperti ini. Aku punya ide. Aku akan membuat pancake berbentuk kelelawar. Mereka sangat lucu. Aku yakin Monica akan menyukainya. Aku hanya perlu menggambar kelelawar di sini. Kemudian kita tambah di sini. Ya, bagus sekali. Sekarang ini sudah selesai. Apa yang harus kulakukan? Itu dia. Aku punya banyak otak di sini. Ada ilmuwan, ada dokter, dan ada seniman. Baiklah, aku membutuhkan otak ini. Kita akan membuat pancake dengan otak seniman. Baiklah. Selesai. Semoga ini berhasil. Aku akan jadi seniman yang membuat pancake dengan luar biasa. Ini sangat cantik. Kita buat pancake yang sangat sempurna. Dan Monica kecil pasti akan menyukainya. Zombie pancake-nya sudah jadi. Bagus sekali, bukan? Dan tambahkan permen mata di sini. Sangat cantik. Dan tentu saja aku punya ide lain. Wow, ada cacing di sini. Wow, cantik sekali. Wah, ada apa lagi nih? Ada permen gigi. Kita tambahkan juga di sini. Aku selesai, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Aku membuat pancake bentuk kelelawar lagi. Kemudian aku akan membuatnya jadi sandwich. Kita tambahkan whipped cream di sini. Kemudian kita tutup dengan pancake yang satunya. Jangan lupa dengan saus stroberi di atasnya. Ini akan menambahkan rasa. Aku selesai. Bagaimana denganmu, Wednesday? Aku menggambar kalajengking. Sekarang saatnya kita kembalikan dan taruh di atas piring. Monica, selamat mencoba. Wow, apa ini? Apakah vampir membuatnya? Wow, kelelawar sangat lucu. Wow, mereka terbang begitu lucu. Kita terbang ke mulutku. Wow, ini sangat bagus. Aku menyukainya. Enak sekali. Apa yang harus kucoba ya selanjutnya? Wow, apakah ini? Wow, ada pancake zombie. Wow, ini sangat lucu. Apa ini betul-betul sepertimu? Ini tuh zombie. Itu sangat lucu. Baiklah, mari kita coba. Enak sekali. Enak. Ada juga cacing di sini. Aku suka sekali permen cacing. Enak. Dan satu lagi. Oh, apa itu kalajengking? Mari kita lihat lagi. Kelihatannya aneh, tapi bentuknya hati. Sangat lucu. Untungnya kalajengkingnya tidak hidup. Kalau tidak, aku tidak bisa memakannya. Haha. Mari kita coba. Tidak buruk. Siapa yang pemenangnya? Dan aku pilih zombie. Apakah ini pemenanganku? Aku menang pertama kali. Tolong masakan aku kentang goreng. Ini dia. Aku mau sekarang juga ya. Baiklah. Aku siap. Kita punya tugas baru, Nenek. Ayo, kita punya tugas yang lain. Ayo kita lakukan. Kita bisa mulai sekarang. Bagaimana kamu menuangkan minyak? Oke, ayo kita buka dan tuangkan di atas ovennya. Kenapa keluarnya sangat sedikit? Apa yang terjadi di sana? Ini lebih baik. Ayo kita panaskan secara maksimal dan kemudian taruh kentang di atasnya. Tidak, jangan ditaruh di situ. Ini terlalu banyak minyak. Ini tidak baik. Tidak. Bukan begitu caranya, cucuku. Akhirnya ini selesai. Jangan lakukan itu lagi. Ayo sekarang, ayo kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kemudian tambahkan sedikit minyak di dalam pancinya. Kemudian kita panaskan dengan sedang.
Dan ayo sekarang kita taruh kentang di atasnya. Sempurna. Ayo kita goreng semuanya. Dan jangan lupa balikkan setiap sisinya agar matang. Dan ini selesai. Bagaimana menurutmu, Chef? Oke, baiklah. Ayo kita tambahkan sedikit kecap di atasnya. Dan ayo kita tambahkan sedikit saus untuk membuatnya terlihat menarik. Dan aku yakin dia juga menyukainya. Sempurna, bukan? Dan aku selesai. Untuk membuat kentang yang enak, kamu harus membiarkan minyak menetes di atas kertas roti. Dan kemudian membungkus kentangnya dengan daging goreng yang renyah. Dan menghiasnya dengan saus lingonberry. Dan jangan lupa juga setangkar rosemary. Maka kamu akan mendapatkan kelezatan yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Menarik, bukan? Lihatlah, ini adalah delikasi sesungguhnya. Kamu benar-benar hebat, Chef. Aku punya ide. Aku tidak tahu cara menggoreng kentang, jadi aku akan mentraktir adik perempuanku beberapa selai yang sangat mirip dengan kentang. Dia pasti akan menyukainya. Aku akan menambahkan sirup sebagai pengganti saus tomat. Ini sempurna. Kita semua siap. Oh my God. Selamat makan. Wow, usaha yang kamu lakukan sudah cukup besar. Ayo kita mulai dengan hidangan yang dibuat nenek. Kentang ini sangat enak. Terima kasih, nenek. Kemudian mari kita lihat apa yang dibuat oleh chef ya. Oh, aku tidak suka sama sekali. Tapi kelihatannya enak. Tapi tidak sesuai seleraku. Ayo kita lihat Kak, apa yang kamu buat. Ini terlihat menarik. Tapi, aku tidak mau makan itu lagi. Tapi ini oke juga. Tapi, aku akan berikan kemenangan kepada nenekku. Terima kasih banyak cucuku. Tugas baru kamu adalah membuat waffle. Tepat seperti di gambar yang ini. Baiklah. Oke. Apa itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ayo kita mulai. Kamu bisa mulai sekarang. Pertama, kamu harus memecahkan telur dan membuat adonannya seperti ini. Oh, hampir. Ini juga bisa. Kemudian ayo kita tambahkan gula. Ayo kita tambahkan sedikit lagi. Dan tentu saja, ayo kita campur semuanya. Dan mungkin ini akan berhasil. Selanjutnya, ayo kita tambahkan sedikit tepung. Sorry. Maaf ya. Maafkan aku, nenek. Aku tidak bermaksud seperti itu. Ayo kita tambahkan seluruh tepungnya dalam adonan. Aku pikir ini terlalu banyak. Tidak apa-apa. Aku hanya akan mengambilnya sedikit keluar dari mangkoknya. Apa yang kamu lakukan? Aku membuat waffle ini. Kemudian, ayo kita masukkan seluruh adonannya ke dalam cetakan waffle. Dan tentu saja, ayo kita tunggu. Sekarang adalah giliranku untuk membuat wafelnya. Aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan berharap rasanya akan menjadi enak. Ayo kita tuangkan ke dalam cetakannya. Dan ayo kita tunggu. Untuk memulai tantangan ini, aku akan membuatnya dengan tidak biasa. Dan aku punya salah satunya. Aku akan membuat waffle dari zucchini. Pertama, kamu harus mengopasnya, lalu memarutnya, dan menambahkan semua bahan lainnya. Nice. Kemudian telur. Dan tentu saja dengan tepungnya. Dan ayo kita campur semua isinya. Lihatlah tekstur ini. Setelah semuanya tercampur, ayo kita masukkan seluruh adonannya ke dalam cetakan wafer. Seperti ini. Sempurna, bukan? Ayo kita tutup dan tunggu hasilnya. Dan ini akan membuat waktunya dengan baik. Ayo kita lihat. Tidak. Wafelku gosong. Apa yang aku harus lakukan ya? Aku punya ide. Aku harus mendekorasinya agar tidak kelihatan gosong. Oke, ayo kita tambahkan waffle cream di atasnya. Dan tentu saja dengan blueberry di atasnya juga. Wafelku sedikit lagi siap dan aku pikir ini sempurna.
Dan ayo kita tumpuk. Dan tentu saja kita tambahkan sedikit maple syrup di atasnya. Lihat bukan? Aku yakin cucuku akan sangat menyukai maple syrup ini. Dan tentu saja aku tambahkan sedikit butter di atasnya. Oh, sama dengan seperti di gambar, bukan? Oh, bagus, Nenek. Dan wafelku sudah selesai juga. Aku akan mendekorasinya dengan terlihat sangat menyenangkan. Dan aku tambahkan sedikit rosemary di sampingnya. Selamat menikmati. Ini sayang. Wow, semuanya sangat cantik. Aku mulai dari yang mana ya? Lihatlah blueberry ini. Ini sangat sedikit keras, tapi ayo kita coba. Apakah ini gosong? Apa itu? Oh, itu adalah kulit telur. Aku tidak mau makan itu. Aku mungkin mau mencoba yang lainnya. Ini sangat hijau. Ayo kita coba. Dan seperti ini. Rasanya sangat tidak enak. Dan ini terakhir adalah waffle punya Grandma. Terlihat sangat enak. Ayo kita coba. Dan maple syrup adalah favoritku. Ini sangat sempurna, Nenek. Aku sangat menyukainya. Dan kamu adalah pemenangnya. Terima kasih, cucuku. Terima kasih. Ayo, sekarang buatkan aku secangkir kopi. Let's go! Nenek, ayo kita mulai. Untuk membuat kopi yang sangat enak, tentu saja kita harus tambahkan sirup di atasnya sebagai bahan utama. Seperti ini. Dan ayo kita masuk ke bagian kopi setelahnya. Aku hanya perlu menambahkan ini ke dalam gelas. Dan tentu saja kita tambahkan sedikit susu. Ya, mungkin dia akan menyukainya. Dan ayo kita aduk. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Maaf, Nenek. Kamu harus hati-hati. Dan sekarang adalah giliranku. Aku punya yang sangat cepat. Dan tentu saja ayo kita tuangkan saset ini ke dalam gelas. Dan ayo kita tambahkan air panas. Sempurna, bukan? Dan wanginya juga sangat menggiurkan, bukan? Dan aku harus menambahkan sedikit coklat di atasnya, yaitu Twix. Ini akan menjadi kopi yang luar biasa. Aku hampir lupa menambahkan sedikit tambahan terakhir. Tentu saja, krim di atasnya. Dan kemudian membuatnya terlihat sangat menggiurkan. Aku sangat menyukai whipped cream. Ayo kita pecahkan Oreo di atasnya dan tambahkan dekorasinya. Sempurna. Dan aku selesai. Dan tentu saja sedotan. Lihat kan? Aku melakukannya. Master sejati hanya menyajikan kopi yang baru diseduh. Pertama-tama, aku menggiling biji kopi dengan alat khusus dari Perancis dan kemudian menyeduh minuman dengan rasa yang luar biasa ini. Dan aku pikir aromanya akan sangat menggiurkan. Seperti itu, ayo kita taruh segalanya ke dalam penggilingnya. Dan ayo kita aduk. Ayo kita giling juga. Dan ini sudah selesai. Dan aku akan menuangkannya ke dalam cangkir. Wanginya sangat luar biasa. Dan kemudian aku akan menuangkannya ke dalam cangkir yang bagus. Dan tentu saja kita akan menambahkan susu dan creamer. Kemudian tentu saja kita akan mengaduknya. Dengan alat yang bagus juga akan menghasilkan rasa yang sempurna. Lihatlah. Warnanya sangat cantik bukan di atas kopi. Dan aku akan membuat sedikit hati di atas sini. Dan aku selesai. Selamat menikmati. Wow, kalian sangat hebat sekali. Lihatlah. Terlihat sangat cantik. Dan sangat lezat rasanya. Aku sangat menyukai ini.
Dan Oreo favoritku masih ada di situ. Sekarang, kita akan mencoba kopi buatan Grandma. Apa itu? Ini menjijikan. Menyebalkan. Wow, betapa cantiknya buatan chef itu. Wah, lihatlah di sini. Oke. Dan rasanya juga sangat enak. Tapi pemenangnya adalah kakakku. Yeay, akhirnya aku menang. Yeay. Nenek, tolong berhentilah. Bisakah kamu buatkan sushi sedikit untukku? Seperti di gambar ini. Tentu saja. Tentu saja. Aku tidak tahu bagaimana bentukannya, tapi aku akan coba. Aku akan mulai dengan nasinya. Nenek, maafkan aku. Aku hanya akan mengikuti petunjuk chef dan melihat apa yang akan terjadi. Sekarang aku harus menyalakan kompornya. Tapi aku tidak tahu seberapa panas yang perlu aku lakukan. Ayo kita lihat dengan kaca pembesar. Oke, semuanya sekarang terlihat. Teruskanlah, chef. Apa yang kamu lakukan? Oke. Aku tidak suka nasi nori. Dan aku rasa dia juga tidak suka. Dan aku akan membuat beberapa roti gulung manis dari persediaan makanan yang aku punya. Dan aku akan membuat marmalade mata. Cool. Dan aku akan membuat krim di atas selai pelangi dan bungkus selai mata di dalamnya. Ini terlihat baik. Di mana norinya? Saatnya untuk memotongnya. Seperti ini. Ini sangat sempurna, bukan? Iya, semuanya sudah siap. Tunggu sebentar. Oh, ini sangat susah. Dan ayo kita tambahkan timun sebagai topping dalamnya. Ayo kita potong sedikit. Seperti itu. Tuhan, maafkan aku. Dan tentu saja, irisan salmon yang sudah dikaramelisasi. Hebat, akhirnya aku bisa membuat sushi sungguhan dengan menggunakan alat khusus. Untuk melakukan ini, kami meletakkan nasi di atasnya, kemudian nori, kemudian krim keju, mentimun, salmon, dan voila! Sushi yang luar biasa ini hampir selesai dengan salmon di atasnya. Dan tentu saja, ayo kita potong. Ini semua sudah siap dan silakan dinikmati. Lihatlah. Oh, chef. Ini sangat bagus. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Oh, lihatlah punyaku. Tapi aku tahu apa yang aku harus lakukan. Aku pikir ini akan berhasil. Aku akan memotong timunnya dan mengeluarkan isi dari timunnya dan tambahkan nasi di dalam timun itu. Seperti ini. Dan sushi timun sudah selesai. Lihatlah. Selamat menikmati. Wow, menarik dan terlihat menggiurkan. Ayo kita coba dari sini. Ayo kita mulai coba sushi dari nenek. Tidak ada yang spesial. Tapi, lihatlah roll dari chef ini. Ini terlihat seperti dari restoran. Rasanya sangat enak. Kakakku membuat sushi yang terlihat berbeda. Ayo kita coba. Rasanya sangat enak dan manis. Aku sangat menyukainya. Dan pemenangnya lagi-lagi kakakku. Yes, aku tahu aku pasti menang. Lihat kan, aku pemenangnya.